Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hadir kembali ingin memberikan tutorial cara membuat hyperform dalam Google Workspace for Education yang mana nanti bisa kita gunakan untuk mengetahui kemampuan dari siswa kita atau peserta didik kita. Hyperforms kuis yang kita buat di Google Form Workspace for Education ini ibaratnya seperti piramid ya. Jika siswa itu pada soal nomor 1 menjawab salah, kita bisa mengarahkan ke soal dengan kualitas yang lebih mudah lagi ke arah sebelah kiri atau ke arah sebelah kanan. Jika siswa tersebut mampu menjawab dengan benar, kita bisa memberikan kualitas soal kuis dengan lebih bagus lagi, lebih tinggi ke arah sebelah kanan juga atau ke arah sebelah kiri juga berlawanan dari yang tidak menjawab soal tersebut dengan benar. Nanti dari soal yang berikutnya ini kita juga bisa mengarahkan ke soal berikutnya kembali ya. Akhirnya bertemu mengerucut kembali ke soal terakhir ya, ke soal terakhir yang mana itu nanti bisa dikirim, bisa kita mengetahui seperti piramida, sepasang piramida bolak-balik. Nah, itu bagus juga untuk membedakan siswa itu yang memiliki kemampuan dasar standar dan siswa itu memiliki kemampuan yang bagus. Nah, kita bisa mengelompokkan sehingga kita bisa mengkolaborasikan siswa kita itu yang pintar kita gabungkan dengan yang kurang memahami. Nah, di situ kita bisa mengkolaborasikan mereka mengetahui dan kita juga bisa memberikan tugas pada siswa kita yang memiliki kemampuan untuk membantu dalam pendidikan, dalam materi-materi, dalam kerja kelompok siswa tersebut. Ayo kita langsung mengarah bagaimana cara membuat Google Workspace for Education Google Hyperform. Jos. Ini adalah tampilannya. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe channel saya terlebih dahulu untuk melanjutkan tutorial ini karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Untuk bantuannya mohon diklik subscribe ya. Nah, kita lanjut. Google Form Hyperform ya. Tampilan awal soal-soal yang telah saya buat dalam Google Form, insya Allah semua teman-teman sudah mengetahui Google Form. Kita buat soal-soalnya terlebih dahulu sebelum kita menerapkan pengaturan hyperformnya ya. Ini kita isi soal dan jawaban dalam Google Form dan mengisi jawaban langsung aja copy paste itu sebetulnya sudah bisa. Kita isi. Jadi intinya nanti soal pertama itu terhubung dengan soal kedua atau terhubung dengan soal ketiga. Bisa dikatakan ngeling ya, soal-soalnya itu ngeling ke soal-soal yang bisa kita pilih nanti. Soal pertama sudah selesai kita buat. Nah, kita buat session yang kedua nanti itu ada deskripsi, ada memilih jawaban berdasarkan jawaban ya. Nah, deskripsi itu kita memilih tengah, yang tengah itu ya, memilih jawaban berdasarkan jawaban dari siswa. Selanjutnya kita buat session, bukan tambah soal ya, tapi kita buat session baru. Nanti tampilannya satu-satu soalnya. Di session yang baru ini kita bisa membuat judul. Di sini saya memberi judul lanjutan B. Ya, kita buat judul lanjutan B.
Ini juga bisa kita isi nomor soal 2, nomor 2 ataupun nomor 3 nantinya, tergantung dari teman-teman untuk membuat soalnya, yang membuat soalnya. Kita isi, kita klik tambah soal, kita isi dulu di sini. Nah, ini berhubung kita bisa mengcopy pastekan dari bank soal yang kita miliki. Ya, sebetulnya dari Google Dokumen itu bisa kita pindah langsung ke Google Form melalui ADD extension doc to form. Nanti akan saya berikan tutorialnya di next meeting dari saya. Ya, ini saya akan mencari soal untuk saya masukkan ke dalam session lanjutan B. Nah, saya sudah menemukan soalnya. Akan saya isikan di sini. Untuk membuat hyperform ini yang bisa kita lakukan ya dengan pilihan ganda. Soal-soal dengan pilihan ganda. Kita masukkan, tetap pada soal yang kedua kita juga mengaktifkan nantinya memilih jawaban dengan pilihan jawaban. Lanjutkan ke pilihan jawaban itu nanti. Nah, soal lanjutan B sudah selesai, kita membuat session baru dan kita kasih judul, saya kasih judul lanjutan A. Jadi sekali lagi teman-teman juga bisa ngasih nomor soal di situ. 2A, 2B, nomor 2 atau nomor 3, terserah nantinya. Kita isi, kita buat soal. Ini sudah selesai yang lanjutan A. Kita terakhir, session terakhir, saya kasih judulnya akhir. Ya, saya tulis akhir. Ini saya membuat 4 soal. Ya, di sini saya membuat 4 soal. Yang nomor 1 tadi, yang di atas sendiri, nomor 2 dan nomor 3 saya buat lanjutan A dan lanjutan B. Ini nanti teman-teman bisa mengarah ke 2A, 2B, dibuat seperti itu. Dan yang terakhir saya kasih judul akhir. Kalau yang berdasarkan nomor ya kita kasih nomor yang terakhir. Kalau nomor 30 ya 30. Ini setelah akhir sudah, kita klik tambahkan soal setelah ini. Oke, klik tambahkan soal. Terus kita isi soalnya. Ini sudah selesai soal nomor 1, 2, dan 3. 2A, 2B, dan terakhir. Atau lanjutan A, lanjutan B, dan akhir. Oke. Ini kita lihat.
Kita periksa dulu mulai awal. Oke. Yang benar ini kita buat kunci jawaban dulu. Berhubung ini masih belum jadi kuis, kita masuk ke setelan. Kita rubah dulu ke kuis. Ya. Kita periksa. Ini harus kita klik simpan. Nah, kalau kuis ada kunci jawabannya, kita klik aja. Ini jawabannya yang misalnya yang A atau yang B atau yang C. Ini saya buat yang C. Nilai poin ini kita buat 2. Kita klik selesai. Jawaban A, B, D ini kita arahkan ke jawaban yang B, lanjutkan ke yang B. Yang benar kita klik lanjutkan ke A. Yang jawab salah kita klik lanjutan yang B semuanya, dari yang pilihan A, pilihan B, dan pilihan D. Untuk poin itu sebenarnya kita bisa setting secara otomatis, jadi kita tidak ngisi terus. Kita lanjut ke lanjutan B. Jika siswa menjawab benar di lanjutan B atau salah di lanjutan B, kita tetap mengarahkan semuanya ke soal berikutnya. Ya. Berhubung ini ada lanjut akhir, setelah ini saya arahkan ke akhir semuanya, sehingga kembali lagi mengerucut. Kita kan bisa membedakan soal ini kualitasnya lebih sulit dan soal ini kualitasnya lebih rendah. Kita bisa membedakan karena kita selaku pengajar mempunyai kemampuan seperti itu dan dituntut bisa memahami soal-soal yang berkualitas. Ya. Oke. Yang jawabannya benar ya kita arahkan ke soal yang lebih tinggi lagi. Kita pilih di lanjutan A-nya. Kita kasih kunci jawabannya. Klik dan tetap semuanya diarahkan ke akhir. Jadi mengerucut ya. Andai kata soalnya jumlahnya 30, berarti di soal nomor 15 itu dimulai mengkerucut. Dikerucutkan kembali di soal nomor 15. Oke. Semuanya sudah selesai jawabannya. Kita klik view, kita coba latihan mengerjakan. Nah, nanti perbedaannya yang jawab salah dan yang menjawab benar ini nanti ada bedanya. Dalam settingan ini saya buat bisa isi jawaban lebih dari 1. Ini misalnya saya menjawab salah misalnya. Saya menjawab salah. Langsung mengarah soal diarahkan ke lanjutan B. Nah, ini langsung diarahkan ke akhir. Setelah itu semuanya klik. Kita view score. Dalam view score nilainya 4. Ini jika setelan pada Google Form-nya, siswa diizinkan untuk bisa melihat jawaban yang benar dan nilai. Ini kelihatan yang salah, yang merah.
kita jangan menggunakan setelannya, di setelannya jangan diklik siswa bisa melihat jawabannya benar, jangan. Hanya jadi yang muncul, yang salah tidak muncul nanti. Ini di setelan sekarang kita rubah di setelan. Di deskripsi soal ini kita bisa mengisi. Nanti ketika jawabannya berakhir, kita beri semangat untuk siswa kita. Semangat. Nah, kita ketikkan. Sehingga kita terjalin koneksi kita ke siswa meskipun soal ujian kita berikan dalam Google Form. Nah, di dalam kuis ini di pengaturan bawah, nah ini semuanya centang, yang atas dan yang tengah itu dibuang centangnya. Centangnya dibuang. Ini supaya siswa tidak bisa mengetahui jawaban yang salah, sehingga masih muncul jawaban yang benar saja. Sesuai dengan soal-soal yang telah dikerjakan. Jadi tidak nomor soal yang dilewatkan itu tidak ditampilkan nanti. Klik save, simpan. Ya. Kita cek lagi. Oke, kalau sudah selesai, klik simpan. Terus saya praktekkan jika saya menjawab dengan benar. Soal pertama, kita klik lanjutkan dan akan diarahkan ke lanjutan A. Ya, saya klik jawabannya. Oke. Nah, masuk soal yang terakhir. Nah, kita view score. Klik. Nah, sudah nampak view skornya, bedanya ya. Nah, ini perbedaannya. Hanya jawaban yang saya jawab, soal yang saya jawab aja yang muncul. Yang tidak saya jawab, yang salah tidak muncul. Ya. Jadi siswa tetap oh iki soalnya cuma iki, tidak nampak soal yang salah-salah seperti yang pertama tadi. Nah, ini contoh yang pertama, yang settingan Google Form-nya belum saya rubah. Ini masih kelihatan yang warna merah. Nah, supaya wali murid atau siswa tidak bertanya, Pak punya saya kok salah, kok ini enggak ada tapi muncul, supaya tidak ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini siswa ataupun orang tua pasti nanti bertanya kalau masih nampak seperti ini, teman-teman. Oke. Kita view, kita buat di spreadsheet-nya. Kita buat spreadsheet. Ini tampilan per individu yang masuk di Google Form kita. Kita bisa melihat juga. Ya, ini yang nomor 2. Kita buat spreadsheet-nya. Nah, di dalam spreadsheet nilai itu sudah kelihatan yang tadi jawab awal salah, mempunyai nilai lebih rendah dari yang jawab benar. Kalaupun nanti nilainya sama, itu juga bisa menjadi penilaian kita. Nah, ini masuk ke sedang. Nah, bisa kita membuat kelompok memanajerial pendidik dalam nilai, mengelompokkan siswa kita. Hanya kita yang tahu, tapi siswa tidak mengetahui. Nah, itu tujuannya nanti
kita bisa memberikan kelompok-kelompok, kita bagi rata. Ya. Saya lihat. Ini saya masuk ke Jamboard, Google Jamboard, bentuk grafik atau gambar Google Form dengan Hyperform. Ya, saya hapus. Terima kasih teman-teman. Karena dengan Hyperform ini kita lebih mengeksplor kemampuan dari siswa kita, ya. Banyak sekali kalau kita ingin mendalami dari Google Form ini, fitur-fiturnya juga luas sekali. Ini Jamboard, ini bisa kita gunakan untuk papan tulis digital. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, dan tombol loncengnya untuk bisa mengetahui YouTube saya berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Semangat untuk belajar, semangat guru hebat. Terima kasih untuk melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.